Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi di channel Zodiak Harian. Kali ini kita berada di hari Senin, tanggal 4 Mei tahun 2020. Seperti biasa, saya akan membacakan ramalan Zodiak Harian. Kali ini di hari Senin, tanggal 4 Mei tahun 2020. Menanggapi info yang beredar atau banyaknya pertanyaan kalian munculnya zodiak baru Ophiuchus, saya katakan bahwa sistem zodiak kali ini masih tetap menganut sistem ke-12 zodiak karena secara astrologi yang menjadi acuan adalah ke-12 zodiak yaitu Aquarius, Capricorn, Aries, Pisces, Gemini, Taurus, Leo, Cancer, Libra, Virgo, Sagittarius dan Scorpio. Adapun zodiak Ophiuchus itu adalah suatu rasi bintang tersendiri yang kaitannya dengan penelitian secara kaidah ilmiah atau secara keilmuan sering kita sebut dengan astronomi. Jadi secara astrologi zodiak Ophiuchus tidak termasuk dalam tatanan suatu zodiak di ilmu astrologi. Oke. Untuk memulai ramalan zodiak di hari Senin ini tanggal 4 Mei tahun 2020 seperti biasa, untuk urut-urutannya kita awali dari zodiak Capricorn terlebih dahulu, kemudian Aquarius, Pisces, Aries, sampai dengan yang terakhir untuk kamu yang punya zodiak Sagittarius. Dua deck yang sudah saya acak sebelumnya untuk mempersingkat waktu supaya lebih enak di dalam kalian menyimak videonya. Oke, langsung saja kita awali pembacaan zodiak hari ini dari zodiak Capricorn terlebih dahulu. Di sini ada kartu Seven of Wands dan kemudian di sini ada kartu Ace of Wands. Di sini artinya ada sesuatu yang saat ini sedang Capricorn jaga. Yaitu mungkin kalau bisa dikatakan lebih secara spesifik di sini Capricorn lebih sering menjaga perasaan orang lain gitu loh. Karena apa? Karena Capricorn ini kenapa lebih sering menjaga perasaan orang lain? Karena satu, Capricorn ini tidak ingin mengecewakan orang lain. Nah, di sini orang lain yang secara kerucut kan itu bisa dikatakan pasangannya. Jadi bisa dikatakan Capricorn ini tidak ingin mengecewakan pasangannya. Walaupun saking menjaga perasaan pasangannya, terkadang kalaupun pasangan yang melakukan kesalahan, seorang Capricorn lebih memilih diam daripada menegur dan malah menciptakan suatu permasalahan yang baru. Tetapi di satu sisi, ketika Capricorn ini sedang berada dalam kondisi yang tidak suka dengan suatu hal, itu Capricorn selalu bicara dengan ceplas-ceplos. Jadi walaupun terkadang bicaranya ceplas-ceplos, terkadang tidak mengenakan hati, tetapi berani mengingatkan kepada dirinya sendiri kalau Capricorn ini sedang dalam langkah yang salah. Jadi ibarat kata, satu, Capricorn ini bisa dikatakan terlalu bucin banget di hari Senin ini karena tidak mau melukailah perasaan pasangannya. Walaupun pasangannya salah, Capricorn tetap menjaga, tidak ingin menegur, tidak ingin memberitahu karena memang satu, Capricorn tidak ingin mengecewakan pasangannya. Ini sebenarnya sih ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Kalau sisi positifnya yaitu bisa meminimalisasi kesalahan. Akan tetapi sisi negatifnya, jika pasanganmu salah, kamu tidak menegur, ya maka kesalahan itu akan terus-menerus dilakukan. Dan itu lambat laun akan membuat kamu di dalam suatu tekanan yang malah akan membebani kamu karena kesalahan yang terus berulang-ulang terjadi di dalam hubungan asmara kamu. Kemudian kalau dari sisi keuangan dan pekerjaan, memasuki bulan Mei tahun 2020, sepertinya ada rasa sebuah ketidaknyamanan dalam lingkungan pekerjaan kamu. Karena memang di tengah kondisi yang seperti ini, kenyamanan dalam bekerja adalah suatu hal yang vital. Akan tetapi di bulan Mei tahun 2020 ini sepertinya kamu agak cenderung aras-arasan, agak cenderung mager, agak cenderung males-malesan gitu di dalam di dalam kamu bekerja di lingkungan pekerjaan kamu. Karena memang kalau bisa dikatakan antara beban pekerjaan kamu dengan pendapatan yang kamu dapatkan itu tidak sebanding lurus dengan jerih payah yang sudah kamu keluarkan untuk pekerjaan kamu. Tetapi saran saya, walaupun seperti itu, kamu harus tetap bertahan di dalam lingkungan pekerjaan kamu, karena bisa jadi pekerjaan kamu saat ini diimpikan oleh banyak orang di luar sana yang belum mempunyai pekerjaan. Jadi secara pekerjaan bisa saya katakan, kamu harus lebih mensyukuri apa yang saat ini sedang kamu jalankan. Kemudian soal rezeki di bulan Mei tahun 2020 ini, khususnya di hari Senin sampai dengan 1 minggu ke depan, bisa dikatakan cukup stagnan. Artinya tidak ada penurunan dan tidak ada penaikan. Jadi walaupun penghasilannya itu stabil terus, tetapi kamu harus tetap bisa mengkontrol pengeluaran. Walaupun di bulan puasa, terkadang di bulan puasa malah pengeluaran kita menjadi naik 2-3 kali lipat. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Senin tanggal 4 Mei tahun 2020. Setelah Capricorn, saya bacakan untuk kamu yang punya zodiak Aquarius.
Di sini ada kartu The Fool dan kemudian ada kartu The Chariot. Sepertinya hal yang sangat bagus sekali dilakukan oleh seorang Aquarius. Karena apa? Karena Aquarius di hari Senin ini sepertinya terhindar dari yang namanya kesalahan-kesalahan yang sebenarnya tidak perlu dilakukan. Artinya gini, di dalam melangkah seorang Aquarius itu selalu memikirkan terlebih dahulu pertimbangan-pertimbangan yang harus dipikirkan sebelum menentukan langkah ke depan di bulan Mei tahun 2020 ini. Nah, di sini ada kartu The Fool. Sebelum Aquarius terjatuh di dalam kecerobohan ini, Aquarius sedang memikirkan terlebih dahulu. Jadi, di bulan Mei tahun 2020 ini bisa saya lihat Aquarius selalu banyak mikir. Kenapa saya katakan selalu banyak mikir? Karena di beberapa bulan yang lalu di tahun 2020, Aquarius terjebak di dalam situasi yang sering terjatuh ke dalam suatu lubang kesalahan yang dimana mempengaruhi kondisi Aquarius secara keseluruhan. Nah, di bulan Mei ini, khususnya di hari Senin ini, sepertinya seorang Aquarius sedang memikirkan mau dibawa kemana nih bulan Mei tahun 2020. Sehingga ketika ada suatu keputusan, selalu dipikirkan berulang-ulang, selalu diresume berulang-ulang supaya tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang sama, baik dalam urusan keuangan, urusan pekerjaan, urusan asmara, dan urusan yang lainnya di dalam kehidupan seorang Aquarius di bulan Mei tahun 2020 ini. Jadi kurang lebih seperti itu gambaran untuk kamu yang punya zodiak Aquarius di hari Senin tanggal 4 Mei tahun 2020. Setelah Aquarius saya bacakan untuk kamu yang punya zodiak Pisces. Di sini ada kartu Five of Swords dan kemudian ada kartu Ten of Cups. Di sini yang Pisces butuhkan di hari Senin ini adalah 1. Pikiran yang positif, 2. Tidur yang cukup, 3 adalah uang, 4 adalah duit, dan 5 adalah cuan. Di sini adalah hal-hal yang sangat dibutuhkan oleh Pisces di hari Senin ini. Kenapa saya katakan yang pertama adalah pikiran yang positif? Karena untuk menepis segala bentuk overthinking, segala bentuk pikiran yang berlebihan, segala bentuk kekhawatiran, keraguan-raguan adalah berpikir positif. Kalau Pisces di hari Senin ini bisa berpikir positif, maka segala bentuk pikiran yang menyesatkan, segala bentuk pikiran yang membebani Pisces itu akan perlahan disingkirkan. Tetapi kalau Pisces tidak bisa berpikir positif, ya Pisces akan terjebak di dalam suatu kekhawatiran, suatu keraguan-raguan, suatu hari di mana Pisces tidak merasa nyaman di hari Senin ini. Karena seperti biasanya, di hari Senin Pisces selalu merasakan tidak nyaman. Oleh karena itu di hari Senin ini usahakan untuk berpikir positif. Kemudian yang kedua adalah tidur yang cukup. Di bulan puasa ini kita harus menjaga kondisi kesehatan kita. Selain pola makan, buka puasa, dan makan sahur harus kita jaga kandungan nutrisi dan gizinya. Tapi di sisi lain, pola tidur kita, waktu tidur kita juga harus cukup. Karena jika tidur kita tidak cukup, maka kita walaupun berpuasa, kita akan menghadapi suatu hari-hari yang berat. Karena apa? Karena kita kekurangan tidur. Kemudian yang ketiga, keempat, dan kelima itu kita kerucutkan namanya duit, namanya uang. Yang dibutuhkan Pisces saat ini adalah bagaimana kondisi keuangan itu bisa membaik, bisa stabil. Jadi Pisces terlalu mengabaikan urusan asmara, karena urusan asmara sepertinya memang di hari Senin ini tidak terlalu membahagiakan. Tetapi yang bisa membahagiakan Pisces di hari Senin ini adalah urusan uang. Karena jika uang itu lancar, uang itu masuk banyak, Pisces akan merasa bahagia. Jadi yang membuat Pisces bahagia di hari Senin ini adalah uang, bukan urusan asmara. Walaupun untuk urusan asmara di hari Senin ini sepertinya memang tidak ada suatu permasalahan yang memang harus dikhawatirkan oleh Pisces dan pasangannya. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Pisces di hari Senin 4 Mei tahun 2020. Kemudian selanjutnya Aries, ada kartu King of Wands dan kemudian ada kartu King of Cups. Sepertinya di hari Senin ini ada beberapa kendala yang memang seringkali Aries alami di beberapa hari sebelumnya. Akan tetapi untuk hari Senin ini sepertinya kamu bisa menyelesaikan beberapa kendala itu sehingga kamu tidak terlalu menjadi suatu beban pikiran buat kamu. Nah, di hari Senin ini sepertinya kamu berani sekali yang namanya mengambil resiko di dalam beberapa hal. Jadi kamu istilahnya ada masalah, kamu berani ambil resiko untuk menyelesaikan masalah itu dengan segera. Karena bagi Aries di hari Senin ini sepertinya sudah tidak waktunya lagi untuk menunda-nunda menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di hari Senin tanggal 4 Mei tahun 2020 ini. Akan tetapi walaupun kamu sedang sibuk nih dalam penyelesaian masalah, kamu tidak boleh mengabaikan beberapa hal. Yang pertama adalah kamu tidak boleh mengabaikan hubungan sosial kamu atau hubungan pertemanan kamu. Yang kedua, kamu tidak boleh mengabaikan keluarga. Dan yang ketiga, kamu tidak boleh mengabaikan pasangan kamu maksudnya.
Karena apa? Karena kalau kamu abai terhadap 3 hal itu, maka kamu akan menciptakan suatu permasalahan yang baru. Kalau bisa, stabilkan dulu semuanya. Jadi ada masalah dan urusan sosial, keluarga, dan pertemanan itu kamu stabilkan dulu. Kalau semuanya sudah stabil, maka kamu di dalam menyelesaikan masalah di bulan Mei tahun 2020 ini khususnya, itu akan sangat lancar sekali. Nah, di hari Senin ini sepertinya kamu hanya perlu menstabilkan itu saja. Di dalam penyelesaian masalah kamu sudah cukup bagus, di dalam urusan asmara, pertemanan, keluarga kamu juga cukup bisa berusaha untuk menstabilkan hal-hal tersebut. Di dalam urusan keuangan pun sepertinya di hari Senin ini cukup bisa dikatakan lancar, walaupun tidak sebanyak biasanya, tetapi lancar saja itu juga harus cukup untuk menjadikan rasa syukur kamu meningkat di hari Senin tanggal 4 Mei tahun 2020 ini. Oke, ini adalah gambaran buat kamu yang punya zodiak Aries di hari Senin tanggal 4 Mei tahun 2020. Setelah Aries saya bacakan untuk kamu yang punya zodiak Taurus. Di sini ada kartu Six of Wands dan kemudian ada kartu Five of Swords. Di sini artinya apa? Artinya di sini kamu melakukan kesalahan yang sebenarnya tidak perlu kamu lakukan di hari Senin ini. Oke, buat kamu yang punya zodiak Taurus dan lahir di bulan Mei, sepertinya kamu membuat beberapa kesalahan-kesalahan yang memang seharusnya tidak kamu lakukan. Tetapi di sini ada sisi positifnya. Sisi positifnya apa? Walaupun kamu melakukan kesalahan, tetapi kamu mau yang namanya mengakui, meminta maaf, dan menyadari bahwa kesalahan itu adalah karena kecerobohan kamu. Hal ini sangat bagus sekali, dan di sini kalau bisa saya katakan, kesalahan itu terletak pada 2 hal. Yang pertama adalah di dalam hubungan asmara. Di dalam hubungan asmara kamu sangat bagus sekali, walaupun kesannya kamu mengalah, kamu mengakui kesalahan, kamu meminta maaf, walaupun bisa saya katakan 100%, kesalahan itu bukan kesalahan kamu seutuhnya, tetapi dengan jiwa besar kamu meminta maaf, mengakui kesalahan, dan tidak mengulangi lagi kesalahan yang kamu buat, sehingga menjaga hubungan asmara kamu tetap dalam koridor yang aman. Kemudian kesalahan yang kedua adalah ketika seorang Taurus itu megang duit, sayangnya Taurus itu terlalu boros. Kenapa saya katakan terlalu boros? Misalkan ini Taurus gajian, Taurus selalu gatel gitu, ingin digunakan untuk beli ini, beli itu, beli ini, beli ono, beli ini, beli bla 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 lah pokoknya itu. Jadi seorang Taurus ini tangannya itu masih gatel ketika dia pegang duit. Maka di hari Senin ini sampai dengan 1 minggu ke depan, usahakan untuk bisa kontrol sistem keuangan kamu. Karena kalau kamu tidak bisa kontrol sistem keuangan kamu, maka selama bulan Mei ini sampai dengan berakhirnya transisi zodiak Taurus ke Gemini, maka itu akan mengakibatkan kamu dalam kondisi kesusahan, dalam kondisi finansial. Oleh karena itu, tangan kamu nggak usah terlalu gatel lah. Ojo terlalu gateli, masalah duit itu tahan dulu, jangan asal mudah mengeluarkan uang. Harus tetap berada dalam skala prioritas keuangan kamu. Oke, ini adalah saran buat kamu yang punya zodiak Taurus di hari Senin tanggal 4 Mei tahun 2020. Setelah Taurus, saya bacakan untuk kamu yang punya zodiak Gemini. Di sini ada kartu The Empress dan kemudian ada kartu Two of Cups. Di sini artinya apa? Artinya di sisi lain ada 2 sisi mata uang yang berbeda daripada seorang Gemini tersendiri. Di sisi lain, Gemini sedang merasakan sebuah kekecewaan, tetapi tidak bisa mengekspresikan bentuk kekecewaannya itu. Mungkin di dalam hubungan asmara, di sini bisa saya katakan Gemini sedang merasa kecewa. Tetapi kecewanya Gemini di dalam hubungan asmara itu tidak bisa terlampiaskan, tidak bisa terekspresikan. Jadi seakan-akan kekecewaannya itu cuma dipikir sendiri, diam sendiri. Nanti juga perlahan-lahan kekecewaan itu akan hilang. Meskipun ketika kekecewaan itu datang kembali, maka Gemini akan meledak-ledak nih. Aku ini udah dikecewain berkali-kali, aku tetap sabar, aku tetap kuat, aku tetap tabah. Tapi kalau kamu sering mengecewakan aku, ya jangan harap aku bisa sabar. Nah, kurang lebih seperti itu yang sedang dialami Gemini saat ini. Jadi saran saya, sebelum rasa kekecewaan kamu ini menumpuk semakin banyak dan malah akan meledak mengakibatkan hubungan asmara kamu dengan pasangan bermasalah, usahakan untuk tetap menjaga komunikasi. Ketika ada sesuatu yang tidak beres dalam hubungan asmara kamu, segera katakan dengan pasangan kamu. Supaya apa? Supaya masalah itu tidak semakin melebar, tidak semakin membesar. Karena apa? Kalau masalah itu semakin melebar, semakin membesar, maka ketika kamu lampiaskan bentuk kekecewaan kamu, maka akan mengakibatkan hal yang bermasalah dalam hubungan asmara kamu. Kemudian kalau dari sisi pekerjaan, dari sisi keuangan, di sini bisa saya lihat juga hampir sama.
ada juga bentuk rasa kekecewaan juga. Kenapa saya katakan ada bentuk rasa kekecewaan juga? Sepertinya memang usaha keras kamu di dalam bekerja itu tidak mendapatkan suatu achievement, suatu penghargaan daripada tempat kerja kamu. Sehingga kamu terkadang merasa kecewa dengan apa yang sudah kamu kerjakan. Walaupun kamu mengerjakannya mati-matian, mengerjakannya dengan maksimal, tetapi ketika suatu pekerjaan itu tidak dihargai, ya jelas kamu akan marah, kamu akan kecewa. Tetapi yaitu tadi, Gemini hanya bisa memendam sendirian hingga pada akhirnya ketika Gemini berada di dalam titik jenuh suatu pekerjaan, Gemini akan memutuskan untuk resign daripada tempat bekerjanya saat ini. Tetapi saran saya, sebelum kamu dapat THR, kamu jangan resign dulu. Tahan dulu dengan lingkungan pekerjaan kamu saat ini sampai kamu dapat THR, kamu punya dana cadangan untuk bisa memulai kehidupan yang baru di tempat kerja yang baru meskipun di tengah situasi pandemi seperti saat ini. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Gemini di hari Senin tanggal 4 Mei tahun 2020. Selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Cancer, ada kartu Pack of Pentacles dan kemudian ada kartu The Hanged Man. Di sini artinya apa? Di sini artinya seorang Cancer di hari Senin ini bahkan sampai dengan 1 minggu ke depan cenderung berpikir hal-hal yang tidak-tidak. Jadi kamu tersinggung sedikit terlalu kamu masukin hati, kamu merasa baper kamu masukin hati. Jadi segala sesuatunya itu Cancer, tidak semuanya harus kamu masukin ke dalam hati. Karena apa? Kalau segala hal yang saat ini ada, hal yang saat ini kamu alami, dikit-dikit kamu masukkan ke dalam hati, yang ada apa? Kamu malah akan pusing sendiri. Ingat ya, tidak semua hal itu harus kamu pikirkan, tidak semua hal harus kamu masukkan ke dalam hati. Ingat, pikirkan hal-hal yang penting saja, nggak usah memikirkan hal-hal yang tidak penting. Soalnya kenapa? Cancer ini banyak sekali beban. Karena Cancer ini terlalu memikirkan hal-hal yang seharusnya tidak dipikirkan. Sehingga dia terjebak di dalam pemikirannya sendiri. Ketika dia terjebak di dalam pemikirannya sendiri, ya wes mumet, stres, bingung, dodok, ya kan? Maka dari itu usahakan buat kamu yang punya zodiak Cancer, tidak semua hal harus kamu masukkan hati dan tidak semua hal harus kamu pikirkan. Pikirkan hal-hal yang penting-penting saja. Nah, di sini hal yang penting itu apa aja? Yang pertama uang, masalah rezeki. Pikirkan masalah rezeki, masalah uang, bagaimana kamu bisa mendapatkan pemasukan tambahan di tengah situasi pandemi seperti saat ini. Kemudian yang kedua, hubungan asmara. Hubungan asmara ketika kamu merasa tersakiti, ya kamu harus berani mengungkapkan kepada pasangan kamu. Jangan malah kamu pasif. Kalau kamu pasif dalam hubungan asmara, ya kamu akan tersakiti terus. Kalau kamu tersakiti terus, yang ada apa? Ya wes, kamu bingung, kamu jelodok, kamu stres, kamu depresi, kamu terluka dan sebagainya. Oleh karena itu, di dalam hubungan asmara, komunikasi dengan pasangan harus tetap dijaga. Jangan pernah merasa tersakiti lah di dalam hubungan asmara. Hubungan asmara kan harusnya saling membahagiakan satu sama lain, bukan malah saling menyakiti, ya kan? Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Cancer di hari Senin tanggal 4 Mei tahun 2020. Kemudian setelah Cancer, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Leo. Di sini ada kartu Ten of Pentacles dan kemudian ada kartu Two of Wands. Di sini artinya apa? Sebagai seorang Leo memang sering yang namanya berkorban demi orang lain, berkorban demi keluarga, berkorban demi pasangan. Nah, di hari Senin ini sepertinya seorang Leo juga berkorban demi keluarga, berkorban demi pasangan, dan berkorban demi orang lain lah. Sehingga seorang Leo ini terkadang memang mengorbankan kebahagiaan dirinya sendiri. Sehingga di hari Senin ini bisa dikatakan seorang Leo harusnya kamu lebih peduli terhadap diri kamu sendiri. Kamu memang peduli terhadap orang lain, itu bagus, itu positif. Tetapi jika kamu tidak peduli terhadap diri kamu sendiri, bagaimana kamu bisa maksimal untuk peduli terhadap orang lain? Secara secara keluarga memang kamu sering kali berkorban demi keluarga kamu, tetapi kamu tidak peduli gitu loh dengan diri kamu sendiri. Maka di tengah jalan terkadang kamu sering merasa bingung, sering merasa bimbang. Kok bisa sih kejadian ini seperti ini? Kok bisa sih kesalahan ini terus berulang-ulang? Jadi saran saya buat kamu yang punya zodiak Leo, di hari Senin ini usahakan untuk bahagiakanlah diri kamu sendiri. Kalau kamu sudah bahagia, maka ketika kamu bisa membahagiakan orang lain itu akan sangat nyaman. Tetapi berbanding terbalik jika kamu berusaha untuk membahagiakan orang lain, tetapi diri kamu ini tidak bahagia, ya udah kamu akan merasa bingung dan malah akan merasa tertekan dengan suatu keadaan yang saat ini sedang kamu alami. Oleh karena itu usahakan bahagiakanlah diri kamu sendiri, baru membahagiakan orang lain, membahagiakan pasangan, dan membahagiakan keluarga. Walaupun secara keuangan kamu memang di hari Senin ini sampai dengan 1 minggu ke depan
bisa saya katakan tidak berkekurangan secara materi gitu ya. Kemudian secara pekerjaan kamu bisa menyelesaikan pekerjaan kamu dengan baik, tetapi secara kebahagiaan yaitu tadi fokus kamu terlalu membahagiakan pihak lain sehingga kamu mengabaikan kebahagiaan dalam diri kamu sendiri. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Leo di hari Senin tanggal 4 Mei tahun 2020. Selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Virgo, di sini ada kartu Knight of Pentacles dan kemudian ada kartu The Hermit. Di sini artinya apa? Di sini artinya kamu harus sadar diri. Kayak lagunya itu. So owe bakal reti. Artinya kamu harus sadar diri, harus sadar diri. Kenapa saya katakan Virgo harus sadar diri? Karena begini, segala bentuk permasalahan yang kamu hadapi di bulan April yang lalu, memang di bulan Mei ini masih ada beberapa permasalahan yang memang belum tuntas, yang memang belum bisa kamu selesaikan. Makanya di bulan Mei awal ini sepertinya kamu memang masih tertahan, belum bisa untuk melangkah ke depan. Karena kalau kamu paksakan untuk melangkah ke depan, lihat gambarnya, kamu akan jelungup, kamu akan delesep, kamu akan terjatuh. Maka dari itu usahakan untuk mengambil kembali masalah yang ada di bulan April, kemudian kamu selesaikan, kamu tuntaskan permasalahan kamu yang ada di bulan April yang lalu, sehingga ketika kamu menjalani bulan Mei tahun 2020 ini, kamu bisa lebih enjoy, bisa lebih tertata lagi, sehingga ketika kamu di dalam situasi yang bimbang seperti ini, kamu tidak jelungup, kamu tidak delesep, kamu tidak jungkel. Jadi permasalahan yang belum tuntas itu terkadang memang menghambat langkah kamu untuk melangkah maju ke depan. Makanya di sini saya sarankan buat kamu yang punya zodiak Virgo, kalau kamu ada masalah, itu harus segera kamu tuntaskan setuntas-tuntasnya. Jadi jangan sampai ada beberapa hal-hal yang masih berserak gitu. Harus diselesaikan semuanya sampai tuntas. Jangan meninggalkan bercak, jangan meninggalkan jejak dan segala macam. Jadi usahakan di bulan Mei ini kamu dituntut untuk bisa menyelesaikan suatu bentuk permasalahan itu sampai dengan tuntas, sampai dengan clear, sampai dengan selesai, sehingga tidak memicu munculnya masalah-masalah yang baru di dalam kehidupan kamu. Kalau masalah yang itu sudah bisa kamu tuntaskan, sudah bisa kamu selesaikan, maka untuk melangkah maju ke depan kamu akan berada di dalam koridor yang jelas. Di sini kalau untuk masalah rezeki, masalah keuangan sepertinya tidak ada masalah. Di hari Senin ini sampai dengan pertengahan bulan Mei sepertinya secara sisi finansial Virgo tidak ada permasalahan. Walaupun pemasukan agak sedikit berkurang, tetapi dengan bertambahnya rasa syukur ini bisa meningkatkan segala bentuk hal yang positif dalam kehidupan Virgo secara keseluruhan. Hubungan asmara sepertinya juga di hari Senin ini tidak ada suatu problem yang cukup serius, hanya saja memang masalah yang saat ini ada di dalam hubungan asmara seorang Virgo adalah masalah yang berkaitan erat dengan pemikiran Virgo sendiri. Kenapa saya katakan sebagai pemikiran Virgo sendiri? Karena memang pikiran negatif Virgo terhadap hubungan asmara ini justru malah yang memicu timbulnya masalah-masalah di dalam hubungan asmara seorang Virgo di bulan Mei tahun 2020 ini. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Virgo di hari Senin tanggal 4 Mei tahun 2020. Setelah Virgo, kemudian saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Libra. Di sini ada kartu Ace of Pentacles dan kemudian ada kartu Nine of Cups. Di sini artinya kalau secara rezeki Libra merasa cukuplah dengan rezeki yang saat ini Libra dapatkan. Dan harus perlu diingat buat kamu yang punya zodiak Libra, apapun bentuk rezekinya, rezeki itu bukan hanya bersoal uang dan uang. Kamu sehat itu rezeki, kamu masih bisa melihat matahari, masih bisa berbicara, masih bisa mendengar, masih bisa merasakan, masih punya perasaan, itu adalah bentuk rezeki yang kita sering lupa, yang kita sering tidak sadari. Oleh karena itu usahakan dimulai dari hari Senin ini tanggal 4 Mei tahun 2020, buat kamu yang punya zodiak Libra, kamu harus lebih berusaha untuk meresapi apa yang Tuhan berikan kepada kamu di hari Senin ini. Harus lebih meningkatkan rasa syukur, karena dengan kita meningkatkan rasa syukur, maka Tuhan akan menambahkan nikmat demi nikmat yang akan kita butuhkan. Tuhan memang tidak akan memberikan apa yang kita inginkan, tetapi Tuhan selalu memberikan apa yang saat ini kita butuhkan. Di waktu yang tepat, tidak ada waktu yang terlambat. Ketika kamu punya keinginan, dan keinginan itu belum terwujud, maka kamu harus bersabar. Mungkin jika keinginan itu diberikan sekarang, maka kamu malah akan dalam suatu permasalahan. Maka dari itu Tuhan tahan dulu sampai dengan waktunya yang tepat, kemudian Tuhan berikan kepada kamu
sehingga kamu merasa berkecukupan dan merasa lebih nyaman. Jadi jangan terlalu mendikte Tuhan. Ketika kita berdoa itu kita berserah diri, bukan kita malah mendikte Tuhan. Jadi usahakan seperti itu yang terjadi dalam kehidupan kamu seorang Libra. Soal asmara sepertinya memang kamu sering dibikin pusing di dalam hubungan asmara dengan pasangan kamu. Dan ini memang seringkali terjadi karena apa? Letak kesalahan di dalam hubungan asmara sebenarnya letaknya adalah di diri pasangan kamu. Pasangan kamu terlalu ribet, terlalu rumit, dan terlalu ruwet sehingga memaksa kamu untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang seharusnya tidak terjadi di dalam hubungan asmara kamu. Intinya di hari Senin ini kamu harus tetap semangat, harus tetap menjadi diri kamu sendiri, dan harus tetap meningkatkan rasa syukur. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Libra di hari Senin tanggal 4 Mei tahun 2020. Selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Scorpio, di sini ada kartu Seven of Swords dan kemudian ada kartu King of Wands. Di sini artinya apa? Artinya kamu harus mempercayai bahwa waktu Tuhan itu adalah waktu yang tepat. Waktu Tuhan untuk bisa mengangkat kamu itu pasti akan datang waktunya yang tepat. Memang di hari Senin ini kamu harus bersusah payah terlebih dahulu. Harus bekerja keras, harus bermandikan peluh, bermandikan keringat, harus bertemankan luka, bertemankan tersakiti. Tetapi kamu harus percaya bahwa semuanya itu akan indah pada waktunya. Kalau kamu masih menganut kalimat masih indah pada waktunya, maka suasana hati kamu itu akan lebih damai. Akan tetapi untuk kamu yang punya zodiak Scorpio di hari Senin ini sepertinya suasana hati kamu lagi, beberapa Scorpio ya, tidak semua, suasana hati kamu sepertinya lagi parah banget gitu loh. Jadi kamu agak cenderung cuek, agak perlu waktu untuk menyendiri untuk bisa melepaskan beban yang saat ini kamu hadapi. Kemudian kamu masih perlu pemahaman terhadap diri kamu sendiri. Maka nggak heran buat kamu yang punya zodiak Scorpio di hari Senin ini beberapa Scorpio merasa sangat sensitif sekali. Jadi jangan sampai rasa sensitifnya kamu ini malah merusak keadaan secara keseluruhan. Usahakan ketika memang suasananya sedang parah, kamu tenangkan diri terlebih dahulu. Nggak usah terlalu memaksakan. Karena jika kamu terlalu paksakan nanti malah akan berimpact luas di dalam kehidupan kamu. Ketika kamu tidak nyaman, ketika kamu sensitif, ketika kamu agak baper, kamu mengalah dulu, kamu tahan diri dulu. Karena jika kamu paksakan nanti malah dampaknya akan meluas dan itu malah nggak baik untuk diri kamu maupun untuk lingkungan kamu. Kemudian untuk masalah keuangan masih bisa diatur sih, walaupun kondisinya sudah agak limit secara keuangan, tapi masih bisa diatur sedemikian rupa. Tetapi ingat, harus bisa mendapatkan pemasukan lagi nih. Di 1 minggu ini harus ada pemasukan lagi untuk bisa menambal, menutup lubang dari sistem finansial kamu yang saat ini agak cenderung ada lubang. Sisi asmara, yaitu tadi, sensitifnya seorang Scorpio terkadang tidak bisa dipahami oleh orang lain. Jadi usahakan ketika kamu tidak enak hati, kamu sensitif, kamu tahan diri dulu. Jangan terlalu melampiaskan lah, karena kalau terlalu melampiaskan nanti malah akan menciptakan suatu permasalahan di dalam hubungan asmara kamu. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Scorpio di hari Senin tanggal 4 Mei tahun 2020. Terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius, di sini ada kartu The Wheel of the Fortune dan kemudian ada kartu The Death. Secara keuangan memang berjalan lancar. Secara keuangan berjalan lancar, stabil dan damai. Tetapi secara hal yang lain sepertinya harus ada hal beberapa yang harus diwaspadai. Karena jika kamu tidak waspada terhadap hal ini, maka kamu akan terjebak di dalam situasi yang rumit yang akan kamu alami. Kamu pengennya maju tetapi nggak bisa maju. Di satu sisi kalau kamu mundur, kamu merasa sia-sia dengan segala bentuk perjuangan kamu yang sudah kamu perjuangkan saat ini. Perjalanan kamu sudah terlalu panjang. Oleh karena itu sebelum kamu melangkah di hari Senin ini, usahakan untuk kamu pikirkan dengan matang-matang terlebih dahulu. Dan harus percaya bahwa ketika kamu mengambil keputusan, itu adalah keputusan yang terbaik. Jangan sampai kamu mengambil keputusan itu setengah-setengah atau didasari oleh rasa keraguan-raguan. Karena kalau ada rasa keraguan-raguan, takutnya malah hal-hal yang seharusnya tidak terjadi, malah akan terjadi di dalam kehidupan kamu. Jadi memang secara keuangan cukup lancar, tapi secara pekerjaan, secara hubungan asmara, harus mewaspadai beberapa aspek tadi. Jangan sampai kamu malah terjebak di dalam situasi yang menambah kerumitan di dalam kehidupan kamu saat ini. Di awal bulan Mei memang agak cenderung berat, ada beberapa hari yang memang kamu agak cenderung berat, tetapi saya yakin buat kamu yang punya zodiak Sagittarius, kamu pasti bisa untuk melewati beberapa situasi yang rumit di dalam kehidupan kamu di bulan Mei tahun 2020 ini. Oke?
Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Sagittarius di hari Senin tanggal 4 Mei tahun 2020. Oke, kedua belas zodiak sudah saya bacakan. Untuk urut-urutannya lebih lengkap silahkan baca di deskripsi, dimulai dari zodiak Capricorn, Aquarius, Pisces, Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, dan Sagittarius. Dan ini adalah ramalan zodiak di hari Senin tanggal 4 Mei tahun 2020. Resonate tidak resonate semua tergantung kepada moon and rising kamu. Dan saya mohon maaf apabila di dalam reading kali ini ada kesalahan kata, ada beberapa hal yang membuat kamu tersinggung, membuat kamu tersakiti, membuat kamu terluka. Sampai jumpa di video yang selanjutnya, dan semoga di bulan Ramadan ini kita diberikan kelancaran rezeki, diselesaikan berbagai permasalahan yang kita hadapi, dan semoga di bulan Ramadan tahun 2020 ini kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan selamat menunaikan ibadah puasa buat kamu yang muslim, buat kamu yang menunaikan ibadah puasa, dan tetap semangat dan sukses selalu buat kita semua. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan bye-bye.